Nah, dari ini semua kira-kira ibu-ibu ada yang mau berangkat umroh atau udah umroh? Udah umroh Bu? Oh belum, tapi pengen ada niat ya. Insya Allah tahun depan Bu berangkat. Amin. Ibu juga pengen umroh. Bismillah. Di sini kita contoh alokasikan dengan menabung 1 juta sebulan. Pertanyaannya gaji kita berapa? UMR Jakarta aja 4,5 kalau nggak salah. Gitu. Paling orang nabung 1 juta atau 500.000. Itu pun nggak semua kalau yang saya udah survei. Banyak kan mereka punya impian, cuman ketika ditanya udah ditabung belum untuk impian tersebut, udah ada tabungan belum ada. Selamat datang di channel Gia Saputra. Di konten kali ini saya akan membahas tentang bisnis eco racing. So, kalau kalian tertarik, segera aja klik subscribe dan klik loncengnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita sekarang akan ke Jakarta, teman-teman. Jadi ada undangan untuk mengisi seminar. Mungkin tempatnya silaturahmi sih menurut saya. Jadi Kang Riansyah ya, yang kemarin baru dapat motor, pengen bikin seminar di salah satu kafe mungkin ya. Ada kafe kalau nggak salah ya, kafe di Jakarta. Jadi saya diminta ngisi sedikit success story. Tapi itu acaranya Kang Riansyah. Jadi buat teman-teman yang mau hadir di Jakarta, itu ada leader saya di Jakarta. Jadi kalau yang mau daftar nanti bisa ketemu Kang Riansyah di Jakarta. Dia emang perwakilan prime team di Jakarta nih. Nah sekarang beliau ngundang. Sebenarnya rutin sih kalau nggak salah, seminggu sekali ada pertemuan ya di Jakarta ya. Iya ada. Nah, mungkin seminarnya sebulan sekali. Nah sekarang, jadi teman-teman akan saya ajak ngelihat kegiatan saya di hari Sabtu ini ngisi seminar di Jakarta, silaturahmi sama mitra-mitra prime team di Jakarta. Mungkin ada sedikit training nanti di akhir ya. Nah, jadi di seminar kali ini kita akan fokus share-share aja sebenarnya, sharing gimana sih caranya kita mengerjakan bisnis PT Base ini sampai dapat reward gitu. Fokusnya ke sana. Karena saya lihat nanti ada mitra juga ya. Dan kita akan menunjukkan kalau bisnis ini sebenarnya bisnis silaturahmi ya. Saya tuh dalam kalau ngisi seminar nggak difokuskan closing sih. Menurut saya closing itu kalau tim saya tuh bagusnya closing itu ya dari online bagusnya ya, karena lebih cepat. Walaupun offline juga bagus, cuman kalau offline emang lama, closingnya nggak langsung di hari itu juga. Kalau ke saya, kalau online itu kan setiap hari closing ya bisa lebih dari 1, dan melayani calon mitra sehari itu bisa puluhan sampai ratusan ya. Kalau seminar itu paling dalam nggak bisa tiap hari. Kalau seminar itu kan nggak bisa tiap hari, terus closing juga nggak bisa 100% closing. Ya sudah ada yang closing, cuman di dalam seminar bagusnya itu untuk bersilaturahmi, niatkan untuk silaturahmi, untuk sharing, ya untuk berbagi pengalaman gitu. Dan adapun closing kita fokuskan semua tim saya harusnya di online, harus menguasai Google Ads, Facebook Ads, karena di situ. Karena kalau closing online teman-teman nggak usah terbatas waktu, keadaan. Jadi mau hari apapun, mau setiap hari bisa gitu. Kalau support system online itu setiap hari bisa, nggak harus Sabtu Minggu doang gitu closingnya, itu nggak harus keluar rumah, harus bisa di rumah juga, jadi nggak terbatas waktu. Adapun kita bikin seminar perlu, bikin training perlu ya, pertemuan langsung perlu, itu niatkan untuk silaturahmi gitu. Sharing ya, berbagi. Makanya saya setiap ngisi-ngisi gitu ya niatin aja sharing, nggak harus juga mitra yang datang harus closing, harus nyerahin uang, nggak harus. Karena tujuan kita sekali lagi ya silaturahmi, nyari teman lah, nyari keluarga, nyari partner, jadi nggak bisa dipaksakan gitu. Widih, mana motor barunya? Hah? Mana? Mantap. Kita ini belum, masih ada ininya, kualifikasi masih berlanjut sampai akhir bulan. Masya Allah. Ini apa siapa nih? Udah di closing belum? Belum. Belum. Tadi tanya-nanya. Mungkin ada motor lagi. Assalamualaikum.
Sehat? Pak, sehat Pak? Baru ketemu. Pak Putut nih dari Bekasi, mana? Jatimulya ya? Jatimulya. Pak Putut tuh belum sebulan kan? Belum ya? Nah, nanti belajar lah di sini. Saya mau nanya banyak. Mau bapak ini. Nanti lah, udah beres ini kita sharing-sharing bentar. Nah, kita lihat parkiran dulu ya. Dari parkiran ini ada Pajero kita nih, Pajero Kang Aljan. Lumayan banyak juga ya di sini untuk parkirannya, motor juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di acara siang ini. Dan sebelumnya jadi PTBS ini dia berdiri dari tahun 2017. Alhamdulillah orang-orang yang ingin pergi haji, yang ingin umroh, yang ingin punya motor mobil rumah cash sudah ketemu solusinya di bisnis ini. Apalagi yang dia terlilit hutang, karena visi dari perusahaan adalah membantu masyarakat agar bebas dari hutang dan riba. Ini adalah marketing plan. Nah, ini adalah profil perusahaan PTBS Corporation. Dia bergerak di bidang direct selling, artinya penjualan langsung. Jadi ibu-ibu tuh kalau nyari di Indomaret, di Alfamaret itu nggak akan ada, nggak ketemu, karena dia sistemnya penjualan langsung. Alamatnya di Bandung, kalau kantor pusat. Kalau di Tebet, kalau di Jakarta ada di Tebet Bu, di dekat pasar PSPT. Nah, ini juga pencapaian-pencapaian dan juga legalitas dari ISO, artinya produk-produk kita tuh udah ke mancanegara dan juga sudah berlabel UI, artinya halal untuk kita konsumsi. Nah, juga AP2LI. Nah, AP2LI ini suatu legalitas yang disahkan oleh negara. Jadi satu perusahaan yang bergerak di bidang direct selling itu kalau dibilang legalitas itu kudu terdaftar di AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Nah, ini adalah award-award pencapaian di tahun 2020 kemarin. Next Bang. Nah, ini adalah visi misi dan juga moto. Visinya kelihatan nggak Bu tulisannya? Menjadi perusahaan bebas riba yang bantu umat bebas dari hutang dan riba. Nah, yang nomor 1 kecil itu tuh. Nah, pada umumnya perusahaan-perusahaan itu kan ingin menjadi perusahaan terbesar yang utama, ingin menjadi perusahaan terbaik, tapi itu ditaruh di nomor 2 oleh owner. Jadi owner ini pengen masyarakat sejahtera dulu, terutama Indonesia, gitu. Kan kebanyakan orang kita kalau nggak ngutang nggak akan punya. Nah, jadi di sini perusahaan visinya kayak gitu Bu, membantu masyarakat agar bebas dari hutang dan riba. Kemudian misinya memberikan produk yang berkualitas karya anak bangsa, menciptakan pengusaha sukses yang berakhlak mulia. Jadi kita di sini nggak disuruh kaya, tapi kaya berkah bermanfaat buat orang lain, gitu. Banyak orang yang kaya untuk dirinya sendiri aja Bu, gitu. Kemudian melahirkan 1000 miliarder baru setiap tahun. Apakah mungkin kalau pertanyaan kita secara logika? Tapi tadi di video perayaan banyak dari berbagai kalangan, anak SD pun ada ya kan yang dapat reward, gitu. Jadi di sini nggak memandang latar belakang Bu. Gitu. Siapa yang mau berjuang, dia akan mendapatkan hasil. Nah, motonya adalah go berkah no riba. Artinya kalau hidup kita mau berkah, jauhin yang namanya riba, gitu. Entah itu cicilan atau lain sebagainya. Next Bang. Nah, ini adalah legalitas dari perusahaan. Kalau di sini mungkin hanya sebagai gambar, cuman kalau ibu ke kantor ada piagamnya, ditempelin tuh di dinding. Legalitas dari nomor induk NIB-nya udah lengkap, dari BKPM, kemudian lampiran perdagangan, SIUP-L-nya. Nah, ini AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung di Indonesia. Nah, ini adalah sertifikat dari DSN, artinya bisnis kita ini sudah sesuai syariat. Bukti dari sertifikat Dewan Syariah Nasional udah turun di kemarin bulan apa nih? September, 29 September 2021 kemarin baru turun. Gitu. Nah, ini adalah perbedaan antara bisnis konvensional dan juga penjualan langsung. Kalau bisnis konvensional kita melalui agen-agen dari distributor ke wilayah grosir, pengecer, kemudian agen-agen baru ke konsumen. Gitu. Jadi pemangkasan harganya itu lumayan tinggi, mengeluarkan biaya besar untuk promosi atau iklan, dan juga kebanyakan iklan-iklan di TV kan dia pakai endorse artis, gitu. Jadi yang kaya artisnya Bu. Gitu. Supama dari distributor nih harga sabun atau apa
misalkan 500 perak, karena dia melalui agen-agen distributor, kemudian pengecer, itu nyampe ke kita bisa 3.000 satunya. Karena agen-agen tersebut ya, dia juga menginginkan biayanya juga. Nah kalau di penjualan langsung PTBS ini, dia dari PTBS, dari distributor ke mitra, kemudian ke konsumen gitu. Jadi biaya itu semua yang tadinya untuk agen-agen atau yang lainnya untuk dialokasikan ke reward mitra-mitranya Bu. Tadi kan udah dilihat tuh perayaan-perayaan motor, yang dapat motor, mobil, rumah, itu cash semua Bu, tanpa DP, tanpa nyicil. Kita bayarnya cuma pakai hak usaha gitu. Yes, Bang. Nah, dari ini semua kira-kira ibu-ibu ada yang mau berangkat umroh Bu? Atau udah umroh? Udah umroh Bu? Oh belum, tapi pengen, ada niat ya. Insya Allah tahun depan Bu berangkat. Amin. Ibu juga pengen umroh? Bismillah. Insya Allah ini saya minta waktu di mohon pendengarannya akan saya jelaskan. Mudah-mudahan pertemuan siang ini bisa jadi solusi tujuan atau impian daripada ibu-ibu. Di sini bukan hanya umroh, tapi yang pengen punya mobil cash, yang punya rumah cash, apalagi yang punya utang. Di sini kita contoh alokasikan dengan menabung 1 juta sebulan, gitu. Itu baru 1 tahun baru mendapatkan total senilai 12 juta. 10 tahun baru kekumpul 120 juta. Itu pun kalau benar-benar ditabung. Kebanyakan kan orang kita megang duit banyak dikit, pengennya belanja, pengennya jajan. Jadi susah untuk mengumpul sebanyak itu. Nah, kalau 3 juta satu tahun baru terkumpul 36 juta. Pertanyaannya gaji kita berapa? UMR Jakarta aja 4,5 kalau nggak salah. Gitu. Paling orang nabung 1 juta atau 500.000. Itu pun nggak semua kalau yang saya udah survei. Banyak kan mereka punya impian, cuman ketika ditanya udah ditabung belum untuk impian tersebut, udah ada tabungan belum ada. Bekerja sama, bukan antara karyawan sama bos, tapi kita bermitra, nggak ada ikatan. Caranya adalah pertama ada formulir, kemudian administrasi 100.000. Nah 100.000 itu bukan uang hilang Bu, kita dapat starter kit, buku panduan kayak gini nih, maaf Bang, tunggu. Nih buku panduan ini flip chart, di sini ada lengkap, ada panduan juga untuk ibu kerjakan secara konsep dagang atau konvensional maupun menjalankan bisnisnya. Di sini udah lengkap caranya, tinggal disuruh nyontek aja sebenarnya. Nah kemudian keuntungan lainnya nih, keuntungan lainnya mendapat potongan harga ketika ibu-ibu repeat order. Sebenarnya di sini nggak ada kewajiban untuk RO, cuman kalau ibu mau konsep dagang, mau jualin produknya, kan di sini produk ada 5 varian, ada yang buat penghemat BBM, kemudian kecantikan, kesehatan, pertanian, dan juga peternakan. Nah itu ibu-ibu tinggal pasarin atau kenalin ke orang-orang yang emang kebutuhannya apa gitu. Nah mendapatkan peluang usaha. Jadi ibu-ibu bukan hanya mendapatkan produk, tapi mendapatkan peluang usaha. Nah hak usahanya itu kita jalankan untuk mengejar reward-reward yang udah disiapkan. Walaupun ibu nggak minta, tapi udah disiapin motor, mobil, rumah. Tinggal kapan nyampenya ibu, itu ibu sendiri yang menentukan. Di sini tuh nggak ada target, yang target ibu-ibu sendiri. Nah ini sebenarnya ada 5 peringkat kemitraan. Kalau yang paling terkecil dari paket sultan sampai paket sombong, kalau kata saya, yang priority ini tuh syaratnya tuh belanja cuma sekali atau daftar sekali, kita dapat produk karena akadnya kan jual beli, nggak ada unsur riba. Yang namanya bisnis pasti ada produk yang dijual belikan, itu akadnya jual beli. Yang priority paket sultan itu 62 juta, dapat 372 box senilai 93 juta. Itu ibu ada keuntungan 31 juta kalau ibu jualin paketnya. Plus full reward 51 miliar 770 juta. Ini hak usahanya. Jadi priority itu 31 hak usaha. Ibarat kata kita punya 31 toko. Nah, satu tokonya itu potensinya 1,67 miliar. Berarti dikali 31, 51 miliar 770 juta. Itu paket sultan. Kemudian paket istimewa eksekutif 30 juta. Dapat 15 hak usaha. Ibu punya 15 toko lah ibaratnya. Dapat produk senilai 45 juta. Ibu ada keuntungan margin konvensional 15 juta di situ. Potensi rewardnya 25 miliar 50 juta. 15 kali motor, 15 kali mobilio, 15 kali pajero, 15 kali rumah, di total 25 miliar.
Kemudian berikutnya ada paket spesial atau bisnis kalau menurut saya 14 juta. Ibu dapat produk senilai 21 juta. Punya 7 hak usaha atau 7 toko. Produknya dijual lebih tinggi dari uang yang kita keluarin, plus kita punya 7 hak usaha. Nah, 7 hak usaha itu potensinya 11 miliar 550 juta dengan asumsi 7 kali motor, mobil, rumah, cash. Kemudian paket biasa atau reguler 6 juta. 6 juta ini Bu punya 3 hak usaha atau 3 toko. 3 hak usaha dapat produk senilai 9 juta. Nah, itu ada keuntungan margin 3 juta gitu, konvensional. Jadi satu boxnya itu kayak gini nih. Ini udah ada harganya nih, 250.000. Dapat 36 box dikali 250, 9 juta. Plus potensi rewardnya 5 miliar 10 juta. 3 kali motor, mobil, rumah di total. Nah, yang terakhir paket sombong. Kenapa saya bilang paket sombong? Karena satu hak usaha rewardnya buat dia sendiri. Kalau yang buat keluarga, nanti buat anaknya mana? Belum dikasih. Saya lihat peluang usahanya, karena saya waktu daftar saya tertarik peluang usahanya. Saya nggak terlalu tertarik sama produk awalnya. Pokoknya saya waktu itu karena keadaan ekonomi lagi minus, lagi sulit. Pokoknya fokus saya tuh gimana caranya merubah keadaan ekonomi keluarga itu aja. Gitu. Karena hidup saya cuma sekali. Bagaimana kalau saya meninggal, tapi saya belum mewariskan apa-apa untuk anak istri saya, atau saya belum bisa banggain orang tua, nah itu saya akan nyesel.